Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin saudara sekalian, alhamdulillah kita hari ini masuk hari ke-12 ya, bulan Ramadan. Ya, hampir setengahnya kita menjalani ibadah bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan Allah terima amal ibadah kita semua dan kita diberi kesempatan untuk melanjutkan ibadah ya, terutama menyempurnakan ibadah di bulan yang mulia ini. Pagi ini kita membahas satu artikel ya yang saya beri judul makna peluncuran e-book At-Taqwa College. Jadi inilah yang tadi malam saya memberikan memberikan paparan singkat tentang apa itu At-Taqwa College bersamaan dengan peluncuran e-book ya. At-Taqwa College, konsep keunggulan perjalanan dan catatan mahasiswa. Jadi buku ini sudah pernah kami cetak dalam edisi terbatas dan sudah kami serahkan juga kepada Profesor Muhammad Nur. Sudah kita edarkan sebagian ya, dan kemudian sudah kita coba terapkan lagi. Jadi setelah 8 bulan perjalanan At-Taqwa College ini, sejak 17 Agustus 2019 kuliah perdana Islamic Worldview, waktu itu saya yang mengajar mata kuliah itu. Alhamdulillah kami sekarang ini semakin yakin ya bahwa memang At-Taqwa College ini berada di jalur yang benar ya, on the right track dalam pendidikan tinggi dalam perspektif Islam ya. Karena dalam prinsip pendidikan Islam ya, itu yang saya rumuskan dari pemikiran Prof. Alatas, saya pikir ada 3 hal penting ya. 1 adalah dahulukan adab sebelum ilmu. 2, utamakan ilmu fardu ain. Yang ketiga, pilih ilmu fardu kifayah sesuai dengan potensi dan keperluan pembangunan masyarakat. Nah, ini 3 hal ini yang kita coba, dan sangat tepat sekarang ini ya, kita gelorakan kembali ya, kita gemakan kembali gitu konsep pendidikan tinggi Islam ini, karena inilah yang sangat dicita-citakan oleh tokoh-tokoh kita dulu, seperti Pak Natsir yang mendirikan bersama Bung Hatta, juga Profesor Abdul Qahar Muzakir ya, mereka mendirikan kampus tertua ya, kampus swasta pertama di Indonesia, yaitu Universitas Islam Indonesia sekarang ini. Jadi mereka tentu mereka berharap bahwa kampus ini berbeda dengan kampus yang konvensional yang sebelumnya sudah didirikan oleh orang-orang Belanda di sini gitu kan. Dan itulah yang sejak tahun 77 kan diingatkan oleh Prof. Alatas ya. Jadi bahaya dari satu sistem pendidikan tinggi yang tidak mendidik manusia menjadi manusia yang utuh, menjadi insan kamil. Padahal seharusnya university itu dari kuliah ya, maknanya kuliah itu maknanya menyeluruh, bukan juz'iyah ya. Jadi bukan bentuk manusia yang parsial, tapi manusia yang utuh, manusia yang baik, manusia yang beradab gitu. Itu tujuan utamanya. Jadi universitas itu dalam Islam tujuannya membentuk orang baik, membentuk insan kamil, membentuk al-insan al-kulli gitu lah. Jadi kalau hanya sebagian itu berarti masih sangat kurang. Jadi misalnya universitas ini tujuannya membentuk orang supaya bisa cari makan, itu tidak keliru gitu loh. Tapi porsinya berlebihan. Karena justru yang inti dalam pendidikan yaitu mendidik menjadi orang yang baik ya. Orang yang baik dalam Islam tentu orang yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia. Orang yang mengenal Tuhannya ya, orang yang mengenal asal-usul dirinya, mengenal ya untuk apa dia hidup di dunia, mengenal setelah dia mati itu kemana gitu kan, mengenal tugasnya ya, melanjutkan perjuangan para nabi. Nah itu yang justru yang paling pokok ya, manusia yang baik itu. Nah jadi kami berpendapat bahwa kalau ya satu namanya universitas tidak mengutamakan ya pembentukan manusia yang seutuhnya ya, manusia yang paripurna dalam pandangan Islam, yaitu manusia yang mengikuti ya konsep kenabian, maka tentu itu bukan yang terbaik ya dalam pandangan Islam. Sehingga kami punya kriteria sendiri sesuai dengan ajaran-ajaran Allah dan Rasulnya, bahwa yang namanya pendidikan tinggi, yaitu pendidikan kepada orang dewasa, anak 15 tahun ke atas, itu harus diarahkan betul untuk membentuk manusia yang baik itu.
dan juga termasuk profesionalisme. Profesionalisme itu penting. Ya, jadi bukan berarti dinafikan bahwa yang penting kamu jadi orang soleh, rajin ibadah gitu ya, nggak perlu kamu bekerja, tidak, karena khairun nas anfa'uhum linnas. Ya, kata Rasulullah, sebaik-baik manusia itu adalah yang bermanfaat bagi sesamanya. Supaya bisa bermanfaat, dia harus menguasai ilmu-ilmu kehidupan. Dan bertepatan sekarang kita masuk ya di era disrupsi, ya itu segalanya sekarang di internet. Ya, data pengguna internet di Indonesia aja lihat nih, sekarang sudah 170 juta lebih yang menggunakan internet itu. Jadi kampus-kampus konvensional yang dulunya sebagai penyedia utama ya jasa informasi dan teknologi gitu kan, sekarang ini sudah bergeser. Orang lebih banyak mengakses ke internet mencari informasi, bukan ke kampus gitu. Nah, itu harus diakui ya, apalagi di era corona sekarang ini kan tambah lagi kan. Sekarang dipaksa ya kampus-kampus itu untuk mengubah metode pembelajarannya ya kan dengan online courses ya. Sekarang menjamurlah yang namanya massive open online courses atau MOOCs itu. Itu sudah berlangsung loh lihat aja di dunia binbel sekarang ini. Binbel konvensional dulu kan sekarang udah bergeser gitu, anak-anak kecil sekarang ini pegangannya sudah ruang guru ya dengan jutaan pengguna gitu lah. Itu sudah terjadi di di buku ya, penjualan buku ya, toko-toko buku itu sekarang mengandalkannya online. Ya, 53% saya baca di data itu masyarakat Indonesia sekarang sudah melakukan transaksi online dalam jual beli itu. Dan ini berubah ini. Jadi kalau hadirin rahimakumullah ya, ini At-Taqwa College ini kita ini mengutamakan penanaman adab dan akhlak. Itulah makanya kenapa mahasiswanya harus tinggal di pesantren dan guru-gurunya harus menjadi contoh di situ. Ya, jadi ini perlu sekali memahami konsep. Jadi itu pentingnya ya kami tadi malam itu meluncurkan itu untuk apa ya, mengetuk pikiran dan hati kita agar kita berani berubah. Menurut saya begitu. Ya, mohon maaf kalau mungkin ada yang kurang sependapat. Menurut saya ya kami yakin itu. Makanya alhamdulillah di At-Taqwa College ini ya mahasiswanya ya yang termasuk mahasiswa angkatan awal ini anak saya yang kelima sudah mulai. Karena anak saya yang ke 1, 2, 3, 4 kan dia sudah ikut kuliah ya, ada yang di IPB, ada yang di Al-Azhar Kairo, ada yang kuliah UHAMKA, ada yang S2 UI, ada yang di UNS gitu ya. Solo gitu ya. Nah, itu kami biarkan karena ketika kampus ini berdiri anak saya nomor 5 mulai ya sudah ya, namanya Fatih Madini itu dulu yang umur 16 tahun meluncurkan buku mewujudkan insan dan peradaban mulia. Nah, dia sekarang ini yang menjadi mahasiswa angkatan pertama dan ada puisinya di dalam e-book, itu bisa dibaca. Ya, apa visi dia ya, tidak mudah meyakinkan anak sendiri, jangankan meyakinkan anak orang gitu kan, meyakinkan anak sendiri untuk memahami bahwa kampus yang terbaik itu seperti ini, itu tidak mudah. Jadi ini perjuangan yang tidak ringan, karena saya mengajar di berbagai kampus, mengalami ya, termasuk kampus-kampus Islam itu tantangannya sangat berat. Nah, tapi saya bersyukur sekarang ini justru hikmahnya kita masuk di era baru, era disrupsi, era corona gitu kan. Orang sekarang dipaksa untuk belajar secara online gitu kan. Dan apa yang kemudian dialami oleh mereka kampus itu sekarang tinggal nama saja. Ya, substansinya sekarang orang kalau belajar online itu dia bisa milih di internet itu. Mau belajar ilmu apa, pada dosen mana yang paling bagus, dia bisa milih sekarang ini. Ya kan? Nah, sekarang tinggal keberanian. Cuma orang sana kan yakin nggak, masih gini loh, kamu kuliah di mana sih gitu kan. Nah, alhamdulillah di beberapa mahasiswa kami ini yang orang tuanya doktor, orang tuanya dosen gitu ya, itu sudah berani memilih itu ya. Anaknya pun juga begitu, berani untuk mengambil keputusan bahwa yang penting dalam kuliah itu yang pertama adalah worldview. Ya, akidah itu, akhlak itu yang diutamakan. Dan ini bukan sambilan. Semalam saya tekankan sekali, jangan menganggap pendidikan akidah akhlak itu sambilan.
Kalau belajar matematik dan sebagainya itu serius, ya mau keluar duit sampai ratusan juta, mau ini itu begitu belajar mengorbankan waktu, ya segala hal ditempuh untuk bisa meraih cita-cita, meraih ilmu seperti ini. Ya, tapi begitu belajar akidah, Islamic worldview, belajar sejarah Islam, belajar sirah Nabi, belajar pemikiran Islam, tantangan pemikiran kontemporer, itu dianggap sambilan. Nanti juga bisa lah. Itu juga di waktu-waktu luang aja lah. Ya, kadang-kadang mahasiswa pun susah nyari waktu luangnya. Ya, jadi ini namanya usaha kan. Jadi ini kapal sudah dikibarkan, ya kan, kita gemakan, ya insya Allah kita berharap ya kita mendapatkan pertolongan Allah, karena betul-betul kita mulai ini dari nol, ya. Bahkan waktu kuliah perdana 17 Agustus itu, ya bukan hanya ruangan yang gak cukup, ya. Karena yang ikut waktu itu 50 orang lebih, ruang kuliah itu hanya cukup untuk sekitar 30 orang maksimal. Akhirnya terpaksa di teras gitu kan, layar dipasang 2 gitu ya. Dan yang kedua, kita nggak punya dana. Bukan hanya itu, nggak ada biaya. Ya, kalau kampus ini dimulai dengan dana sekian miliar, sekian triliun, bahkan ada yang triliunan di Depok ini. Ada satu kampus internasional yang mau dibangun, itu dananya triliunan, ya kan? Nggak masalah, kita semua sekarang berusaha untuk menampilkan yang terbaik. Kita menghargai semua usaha, ya, kita hargai semua hal untuk menuju pada kebaikan. Jadi sekarang ini ya kami bersyukur setelah 8 bulan berjalan, kampus At-Taqwa College ini sudah mulai kelihatan, ya, kalau tunas itu sudah mulai kelihatan seminya gitu kan. Karena hampir tiap hari nih saya berkebun gitu kan. Jadi kalau betapa senangnya kalau kita menanam gitu kan. Kemudian dari tanaman kita itu sudah mulai kelihatan tunasnya. Meskipun tunas itu masih kecil gitu, kita kelihatan ya kan. Nah, sekarang kita sudah mulai itu melihat, ya, tunas itu sudah mulai kelihatan, ya kan. Daun yang asalnya layu kita potong, sudah tumbuh tunas gitu. Nah, itulah yang nanti insya Allah ya ke depan, ya, mohon doanya semua, mohon dukungannya supaya ini betul-betul bisa terwujud. Ya, saya membayangkan insya Allah ke depan dalam waktu 4-5 tahun At-Taqwa College sudah menjadi satu kampus yang punya gedung tersendiri, punya bangunan tersendiri, ada asrama dosen, ada asrama mahasiswa, dan selayaknya lah ya satu kampus yang ideal. Kalau dari segi pemikiran konsep itu insya Allah kita sudah yakin, sudah mantap gitu ya, karena saya juga selalu konsultasi dengan Profesor Muhammad Nur. Buku At-Taqwa College ini itu pun sudah kami serahkan ke beliau, ya, dan sejak awal perjalanan ya beliau juga sering nanya ya perkembangannya seperti apa. Kami juga sudah ke Profesor Nanang Fatah, dan saya sependapat sekali dengan konsep beliau, pendidikan itu based on result, ya, bukan based on proses. Ya, resultnya itu yang penting, ya, bukan kamu sudah belajar berapa SKS, bukan kamu berapa lama kamu belajar, tapi yang penting kamu sudah bisa apa, ya, kamu sudah menguasai apa. Nah, jadi fleksibilitas dalam model pembelajaran itu yang kita terapkan di At-Taqwa College ini. Ya, jadi bukan kaku harus sekian jam, harus sekian pertemuan, enggak begitu. Pendidikan bukan seperti itu. Pendidikan ini mendidik manusia. Ini bukan pabrik roti, ya, ini bukan pabrik botol, ya kan. Tapi ini adalah mendidik manusia. Sangat bergantung kepada kondisi yang kita didik itu. Ada mahasiswa At-Taqwa College yang sangat cerdas, ya, datang sudah punya kemampuan bahasa Inggris yang bagus, sudah punya kemampuan menulis yang bagus, akhlaknya bagus. Nah, tentu ini lain, ya, dengan ada yang datang juga, ya, dengan sederhana tapi punya niat. Dan saya ingatkan di sini berat loh, ya, di sini tidak ada gelar. Kamu kalau di sini niat cari ilmu, ya, yang benar gitu kan, niat menjadi orang baik itu. Ya, kalau tujuannya yang lain-lain jangan, sudah, ya, mending ke kampus lain. Ya, karena ini siap menghadapi tantangan yang cukup berat. Demikian, hadirin rahimakumullah, mudah-mudahan bermanfaat. Silahkan dibaca baik artikel ini maupun e-book At-Taqwa College itu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.